Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6. Kita akan membahas materi tentang proses berpikir kreatif dan proses berpikir sesat. Berpikir kreatif dan berpikir sesat. Oke. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai apa itu berpikir. Berpikir. Nah, ciri utama berpikir adalah abstraksi. Jadi ketika kita berpikir, kita itu sebenarnya sedang melakukan abstraksi. Kalau orang menyebutnya sebagai imajinasi. Albert Einstein mengatakan bahwa berpikir itu adalah berimajinasi. Nah, secara umum berpikir adalah bergaul dengan abstraksi. Abstraksi itu adalah gambaran atau imajinasi kalau orang menyebutnya. Nah, secara khusus berpikir adalah mencari hubungan atau pertalian antara abstraksi itu, antara satu gambaran dengan gambaran yang lain. Tentu gambaran ini bukan gambaran kosong, tapi gambaran yang bermakna. Jadi gambaran yang mempunyai nilai, gambaran yang punya arti. Nah, gambaran yang punya makna. Nah, gambaran-gambaran yang punya makna itu dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga menghasilkan kesimpulan terbaru. Nah, itulah yang disebut sebagai berpikir. Nah, oke. Secara garis besar, berpikir dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berpikir alamiah. Berpikir alamiah itu artinya kita berpikir tapi tidak menggunakan metode tertentu, tidak sistematis, juga tidak menggunakan logika yang sangat dalam dan akurat. Artinya berpikir alamiah itu contoh semisal api ketika disentuh itu panas, berarti kita menyimpulkan api itu panas. Nah, ini berpikir alamiah. Jadi kita berpikir tapi tanpa logika yang sangat jelimet, sangat detail itu tidak, tapi berpikir umum lah ya. Kita ambil contoh berpikir alamiah itu kalau ternyata kita lapar berarti butuh makan. Nah, ini alamiah. Jadi kita berpikir tapi tidak sangat membutuhkan metodologi, membutuhkan teori, membutuhkan logika dan lain sebagainya. Ini ringan saja. Misal ketika matahari muncul ada sinar, ketika matahari tidak muncul tidak ada sinar. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa matahari itu mengeluarkan sinar. Nah, ini logika alamiah, logika yang sangat simple, ringan sekali. Ini berpikir alamiah. Jadi berpikir yang kita ringan saja. Nah, kita ambil contoh yang lain. Ada air, manusia bisa hidup. Tidak ada air, manusia tidak bisa hidup. Nah, berarti manusia butuh air. Nah, ini namanya proses berpikir alamiah. Jadi ringan. Nah, yang kedua adalah berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah ini kita tidak cepat menyimpulkan, tapi kita itu menggunakan metode, menggunakan teori, menggunakan uji coba berkali-kali sehingga menghasilkan sebuah kebenaran. Nah, ini berpikir ilmiah. Bedanya kalau alamiah itu ringan, kalau berpikir ilmiah itu ada metodologi, ada teori, ada uji coba. Uji cobanya itu pun berkali-kali. Nah, sehingga menghasilkan suatu kebenaran yang disebut sebagai kebenaran ilmiah. Nah, secara garis besar berpikir dibagi menjadi dua itu ya. Selanjutnya, proses berpikir memerlukan sarana tertentu yang disebut sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah. Jadi semua itu butuh alat ya. Misal kalau kalian ingin kalau kalian di Salatiga ingin ke Tuntang contoh, kalian butuh alat, yaitu entah motor, entah mobil, entah sepeda, entah kaki kalian sendiri. Intinya semua butuh alat. Sama dengan berpikir ilmiah, itu juga
memerlukan alat, sarana berpikir ilmiah. Nah, alat yang membantu sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Nah, apa itu? Nah, bahasa ilmiah yang pertama. Ini penting bahasa karena bahasa itu merupakan nama dari sesuatu. Jadi segala sesuatu, baik benda ataupun aktivitas, kegiatan ataupun keadaan, itu harus ada namanya. Ya, nah, nama itu adalah bahasa, ya, bahasa. Itu sore, pagi, siang itu adalah nama keadaan. Ya, itu. Kemudian makan, minum, itu adalah nama kegiatan. Nah, api, kemudian besi, udara, itu adalah nama benda. Jadi bahasa ilmiah itu sebagai alat komunikasi dan juga sebagai alat berpikir. Nah, bahasa yang benar akan dengan bahasa yang benar maka maknanya pun akan benar pula. Tapi kalau bahasanya salah, maknanya juga akan salah juga. Maka bahasa ilmiah ini sangat penting. Ini sebagai alat berpikir ilmiah. Yang kedua adalah logika dan matematika. Ini sangat penting. Logika dan matematika adalah untuk mencari kebenaran. Jadi segala sesuatu itu kita tidak asal ngomong, ya, tidak asal bicara, tidak asal menyimpulkan, tapi segala sesuatu itu harus ada logikanya. Dan sebaik-baiknya logika adalah logika disertai dengan matematika. Nah, ini adalah untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Jadi dengan adanya logika, maka kita bisa memastikan bahwa kesimpulan yang kita simpulkan itu benar. Itu kesimpulan yang kita simpulkan itu adalah benar. Contoh, kita ambil contoh semua mahasiswa IAIN Salatiga adalah beragama Islam. Nah, contoh. Nah, Freddy adalah mahasiswa IAIN Salatiga. Nah, kesimpulannya apa? Karena seluruh mahasiswa IAIN Salatiga adalah Islam dan Freddy adalah mahasiswa IAIN Salatiga, nah, pastinya Freddy beragama Islam. Nah, ini contoh logika berpikir. Nah, tidak mungkin tiba-tiba Freddy beragama Nasrani contoh. Nah, ini tidak mungkin. Karena apa? Karena sudah ada semua mahasiswa IAIN Salatiga adalah Islam. Nah, contoh seperti itu. Ini hanya contoh saja. Nah, hanya contoh. Hanya misal, ya, hanya contoh. Nah, ini logika ini sangat penting, ya. Kemudian yang ketiga adalah logika dan statistika. Statistika ini juga sangat penting. Statistika itu adalah alat ukur. Jadi dengan statistika kita itu bisa melihat pergerakan. Jadi manusia pun sebenarnya bisa diukur dengan statistika. Semisal berapa kali ia berbohong, berapa kali dia jujur. Nah, itu nanti bisa disimpulkan apakah dia itu seorang pembohong ataupun seorang yang jujur. Nah, ini bisa disimpulkan. Kita juga bisa menyimpulkan semisal kita mengadakan uji coba benda dilempar ke atas itu ternyata jatuh ke bawah. 100 kali kita menguji, 100 kali kita juga melihat hasilnya bahwa benda itu jatuh ke bawah. 1000 kali kita menguji, 1000 kali pula itu benda itu ketika dilempar jatuh ke bawah. Sehingga kita menyimpulkan bahwa berdasarkan statistika 100% benda yang dilempar ke atas itu jatuh ke bawah. Maka kebenarannya bahwa di bumi ada gravitasi itu adalah 100%. Nah, ini contoh. Nah, maka penting sarana berpikir ilmiah itu ada bahasa ilmiah, kemudian ada logika, ada matematika, ada statistika. Ini bagian saja. Sebenarnya sarana berpikir ilmiah itu banyak, tapi yang paling pokok utama itu adalah 3 hal itu. Nah, selanjutnya pandangan filsafat mengenai proses berpikir. Nah, sebenarnya dalam filsafat itu
yang banyak membahas mengenai proses berpikir ini sebenarnya ada Immanuel Kant, ini juga membahas tentang proses berpikir. Kemudian ada John Locke, kemudian juga ada René Descartes. Nah, tapi kita ambil yang simpelnya saja. Nah, pada intinya adalah pengetahuan manusia secara garis besar itu bagi menjadi dua, ada konsepsi, ada konsep. Nah, konsepsi apa? Pengetahuan sederhana. Yang kedua ada tasdik, pembenaran. Jadi proses berpikir itu sebenarnya ringan, dua. Yang pertama ada konsep. Konsep itu adalah gambaran ya, tasawur, imajinasi. Nah, yang kedua ada tasdik. Tasdik itu gambaran itu disertai dengan suatu penilaian. Tentu bukan hanya tidak sesimpel itu ya, tapi ringkasnya adalah seperti itu. Jadi pertama ada gambaran. Nah, di balik gambaran itu ada nilai, ada makna, ada arti, ada pertalian antara satu hubungan dengan hubungan yang lain. Sehingga dari gambaran dan dari makna itu, makna-makna yang saling terhubung itu, maka pada akhirnya akan muncul yang namanya kesimpulan. Ya, ringkasnya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan proses berpikir, sebenarnya kita sedang melakukan proses imajinasi. Kita sedang melakukan proses penggambaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari gambar itu kita memberikan makna dari gambar itu, memberikan makna, memberikan arti, kemudian mencari hubungan antara satu makna dengan makna yang lain, mencari hubungan antara satu arti dengan arti yang lain, sehingga dengan hubungan-hubungan itu kita akan menggali makna baru, arti baru. Nah, itulah disebut sebagai penilaian. Nah, pada intinya ada dua itu, ada konsepsi, ada pembenaran, ada tasawur, ada tasdik, ada imajinasi, ada penilaian atau kesimpulan. Nah, ini. Oke. Artinya proses berpikir yang dilakukan manusia melalui dua tahapan. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan konsepsi atau tasawur imajinasi, konsep. Itu yang kedua adalah manusia melakukan melalui pikirannya melakukan pembenaran atau tasdik atau diberikan penilaian sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Artinya dari gambaran-gambaran itu diberikan penilaian, diberikan makna, diberikan arti, diberikan makna, diberikan penilaian, itu sesuai dengan yang diyakininya. Jadi ada gambaran, kemudian dari gambaran itu diberikan makna atau dicarilah makna dari gambaran itu. Kita mencari makna, mencari arti dari gambaran itu, kemudian mencari hubungan-hubungan makna antara satu makna dengan yang lain, mencari hubungan-hubungan antara satu arti dengan arti yang lain, sehingga menimbulkan kesimpulan, menimbulkan penilaian. Nah, inilah proses berpikir secara umum seperti itu. Oke. Selanjutnya, René Descartes ini adalah seorang yang punya aliran rasional, sedangkan John Locke itu mempunyai aliran empirik. Apa sih rasional? Rasional itu jadi sesuatu itu untuk menguji bahwa sesuatu itu benar ataupun salah, itu kita tidak perlu diuji secara nyata, tapi cukup diuji secara logika saja. Secara logika. Jadi karena apa? Segala sesuatu itu bisa dibuktikan melalui logika pikiran tanpa kita harus mengujinya di alam nyata. Nah, ini menurut René Descartes. Jadi kalau René Descartes itu
menguji kebenaran itu cukup dengan akal. Tapi kalau John Locke yang mana aliran empiris atau empirical, nah menguji kebenaran itu tidak cukup dengan akal, harus dibuktikan secara nyata. Nih, kalau semisal kalau ada orang mengatakan sesuatu itu ketika dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah, nah itu belum dikatakan benar sampai dia mengujinya, sampai dia melakukannya, sampai dia melakukan itu, melempar itu ke atas. Nah hasilnya apa? Apakah jatuh ke bawah apa enggak? Dan itu bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi berkali-kali. Pengujian, proses uji coba itu berkali-kali, sehingga apa? Sesuatu itu ketika diuji kebenarannya bisa dipastikan. Jadi bukan kebenaran yang kebetulan, tapi memang benar-benar benar. Nah itulah yang disebut sebagai empirisme. Jadi empirisme itu harus diuji berkali-kali secara nyata. Jadi jelas ya. Jadi kalau semuanya René Descartes itu dia meyakini bahwa sesuatu itu dikatakan benar, sesuatu dikatakan benar itu cukup diuji secara rasional. Itu. Tapi kalau John Locke nggak cukup, tapi harus diuji secara nyata. Pengujian secara rasional itu contoh seperti ini. Semua mahasiswa IAIN Salatiga memakai jas warna hijau muda ketika hari Senin. Nah, semua mahasiswa IAIN Salatiga memakai jas warna hijau muda pada hari Senin. Nah, ini premis pertama. Premis kedua, Ahmad adalah seorang mahasiswa. Nah, Ahmad memakai jas warna hijau muda pada hari Senin. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya Ahmad tentu adalah seorang mahasiswa IAIN Salatiga. Nah, ini namanya pembenaran secara rasional. Jadi kita tidak perlu jadi kita untuk mengetahui bahwa Ahmad ini mahasiswa IAIN Salatiga itu cukup menggunakan proses berpikir seperti itu. Jadi tidak perlu kita mencari KTA Ahmad, kita juga tidak perlu mencari ke akademik apakah Ahmad itu namanya ada di IAIN Salatiga, itu tidak perlu. Nah, karena bagi René Descartes pembuktian kebenaran cukup dengan akal. Tapi kalau John Locke itu harus empiris. Empiris itu apa? Harus dibuktikan secara nyata. Nah, misal kalau kasus tadi Ahmad itu ya harus dicari KTA-nya, harus dicari harus dicari di akademik apakah namanya ada atau tidak. Nah, ini menurut John Locke. Nah, kedua filsuf ini antara René Descartes dan John Locke ini dia sangat berpengaruh dalam dunia filsafat ya. Sangat berpengaruh dalam dunia filsafat, khususnya mengenai proses berpikir. Nah, keduanya menyimpulkan bahwa proses berpikir filsafat itu ada 10 ya. Ada 10. Ya, ada 9, ada 9. Minimal ada 9. Ada 9. Yang pertama adalah kritis. Jadi proses berpikir secara filsafat itu yang pertama dia harus kritis. Kritis itu apa? Kritis itu senantiasa mempertanyakan. Dia itu senantiasa bertanya, mengapa ini seperti ini? Mengapa seperti itu? Mengapa tidak seperti ini? Mengapa tidak seperti itu? Nah, ini namanya kritis. Nah, jadi dia mudah bertanya, mudah mempertanyakan, berdialog. Nah, karena dia ingin mencari penyebab dari segala sesuatu. Mengapa sesuatu ini terjadi kok seperti ini? Apa penyebabnya? Nah, ini namanya kritis. Yang kedua, proses berpikir filsafat itu dia harus rasional. Rasional itu dapat dipercaya oleh akal, dapat dipercaya oleh rasio akal. Nah, yang ketiga adalah logis. Ini mohon maaf, ini slide-nya ini. Yang ketiga adalah logis. Jadi cara berpikir filsafat yang ketiga adalah logis. Apa itu logis? Logis itu adalah berpikir sesuai kenyataan. Jadi
orang-orang yang logis itu adalah orang-orang yang berpikir sesuai kenyataan, jadi tidak ngawur ya. Nah, berpikir sesuai kenyataan itu artinya berpikir bahwa sesuatu itu terjadi sesuai dengan fakta. Nah, jadi tidak ngarang. Nah, ini namanya logis. Yang keempat, konseptual. Jadi proses berfilsafat yang keempat itu adalah konseptual, berpikir secara konsep dan secara teoritis. Jadi dia mempunyai konsep, dia mempunyai teori, dia punya landasan, dia punya gagasan, yang mana gagasan itu muncul karena didahului oleh teori, didahului oleh metodologi, didahului oleh riset. Nah, sehingga menyimpulkan sebuah konsep. Nah, berpikir filsafat yang keempat itu adalah berpikir konseptual, punya konsep. Itu ada konsep, ada gambaran umum itu. Ini proses berpikir filsafat yang keempat. Yang kelima adalah radikal. Radikal ini bukan berarti kita itu anarkis, itu tidak. Ini tidak ya. Filsafat tidak mengajarkan anarkis ya. Radikal dalam arti ya, filsafat itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak berpikir sampai kulitnya saja, itu tidak. Tapi berpikir sampai benar-benar ke akarnya. Penyebab pertama. Berpikir sampai sesuatu di balik sesuatu. Jadi bukan hanya berpikir tentang sesuatu saja, tetapi berpikir sesuatu di balik sesuatu. Apa yang ada di balik sesuatu itu. Jadi ketika kita ambil contoh berpikir radikal, semisal pergilah kamu ke pasar gitu, pada jam 4 sore. Nah, orang yang berpikir radikal itu mengapa dia menyuruh saya ke pasar. Nah, kenapa kok tidak ke mall contohnya? Kenapa dia meminta saya jam 4 sore? Kenapa enggak jam 5? Apa tujuannya dia menyuruh saya seperti itu? Apakah ada tujuan lain gitu? Apakah ada muslihat di balik perintah itu dan lain sebagainya? Ini namanya berpikir radikal, artinya menganalisis suatu sampai seakar-akarnya, sampai sedalam-dalamnya. Apa motif dia menyuruh saya ke pasar ke pasar jam 4 sore? Nah, motifnya apa? Tujuannya apa? Apa maksudnya? Itu apakah ada muslihat di balik itu? Dan lain sebagainya. Nah, ini namanya berpikir radikal. Jadi mencari sampai seakar-akarnya. Kemudian yang keenam adalah koheren. Koheren itu konsisten. Jadi tidak acak, tidak kacau. Konsisten itu antara satu premis dengan premis yang lain itu konsisten, tetap. Tetap artinya dia tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Contoh seperti ini, kita ambil contohnya Pythagoras. Pythagoras mengatakan bahwa hakikat kehidupan itu adalah bilangan atau angka. Nah, maka Pythagoras konsisten, semua hal itu memang bisa diangkakan, kan gitu. Sampai jilbab kalian misal bisa diukur, ukurannya semisal 1 meter kali 1 meter, nah, bisa diukur. Peci kalian bisa diukur, 30 cm kali 15 cm contoh atau kali 10 cm ya, dan ini bisa diangkakan. Jadi kemudian manusia, berapa jumlah gigi manusia, contoh seperti itu, berapa jumlah gigi hewan. Jadi semua tidak bisa lepas dari angka. Nah, ini konsisten. Jadi ketika Pythagoras mengatakan bahwa hakikat kehidupan itu adalah bilangan atau angka itu, maka dia konsisten bahwa memang dia bisa menyimpulkan itu angka karena memang
dia konsisten, segala sesuatu itu memang bisa diangkakan. Bahkan perbuatan manusia pun bisa diangkakan. Oh, berapa kali dia jujur, berapa kali dia berbohong, bisa diangkakan. Berapa kali dia berbuat baik, berapa kali dia menipu, itu bisa diangkakan. Berapa kali dia rajin, berapa kali dia malas, ini bisa diangkakan. Berapa kali dia tersenyum, berapa kali dia cemberut, ini bisa diangkakan. Semua bisa diangkakan. Nah, itu namanya konsisten. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa Pythagoras bisa menyimpulkan bahwa hakikat kehidupan itu adalah angka karena dia konsisten dengan premisnya, yaitu karena semua di dunia ini memang bisa diangkakan. Nah, ini namanya koheren ya. Koheren itu saling berhubungan dan dia itu konsisten. Nah, kita ambil contoh ketika Plato mengatakan bahwa hakikat alam semesta ini adalah dunia ide, dia pun konsisten. Dia bisa menyimpulkan kata ide karena ada konsistensi di sana. Yaitu apa? Karena segala sesuatu di dunia ini itu muncul dari ide. Apakah ada yang tiba-tiba muncul? Tidak ada, semua dari ide. Adanya kursi muncul dari ide manusia. Adanya lemari muncul dari ide manusia. Adanya laptop, adanya HP, adanya tripod, adanya LCD, adanya TV, semua muncul dari ide manusia. Adanya masakan, itu pun muncul dari ide manusia. Karena apa? Semua muncul dari ide. Jadi dia konsisten. Dia bisa menyimpulkan ide karena ada konsistensi dalam penelitian dia bahwa segala sesuatu muncul dari ide. Bahkan manusia tercipta itu pun dari ide. Alam tercipta dari ide. Ide siapa? Ide logos. Logos itu adalah ide yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alam semesta, manusia, hewan, bumi, langit, semua ada di ide, terdapat dalam idenya Allah. Nah, ini jadi berpikirnya itu konsisten ya. Dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ke-7, berpikir secara sistematis. Sistematis itu saling berhubungan dan teratur, tidak acak, tidak ngawur, semua teratur, rapi, teratur. Nah, ini sistematis. Cara berpikir yang sistematis karena dia itu rapi, teratur, tidak nyelewang, tidak melipir dan lain sebagainya. Nah, ini sistematis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komprehensif. Komprehensif itu tidak parsial tapi menyeluruh. Ketika dia berpikir mengenai ide, misal ya Plato berpikir ide, maka seluruh alam semesta ini ya emang berasal dari ide. Nah, gitu. Ketika tadi Pythagoras mengatakan bahwa hakikat kehidupan adalah angka. Nah, maka seluruh alam semesta ini memang bisa diangkakan. Nah, ini menurut ini namanya berpikir secara komprehensif, menyeluruh. Nah, itu ada nggak yang nggak bisa diangkakan? Itu. Nah, ada nggak? Semua bisa diangkakan kecuali Allah. Allah tidak bisa diangkakan ya. Karena apa? Luas tidak terbatas. Kecuali Allah, ini pencipta langit dan bumi ya. Tapi semua itu sebenarnya bisa diangkakan. Umur manusia pun bisa diangkakan, umur hewan itu bisa diangkakan, kemudian umur tumbuh-tumbuhan itu juga bisa diangkakan, semua bisa diangkakan. Nah, gitu. Nah, ini namanya komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Jadi ketika dia berpikir menemukan sebuah konsep, maka konsep itu akan menyeluruh. Nah, contoh lain adalah adanya gravitasi. Gravitasi ini juga konsisten, dia menyeluruh. Semua benda yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Tidak peduli itu orang baik atau orang jahat, kalau dilempar ke atas ya jatuh ke bawah. Orang jahat ketika dilempar dari gedung lantai 3 ya pasti jatuh ke bawah. Itu misal Pak Kiai, Pak Ustadz itu, atau orang baik dilempar dari lantai 3 ya jatuh ke bawah juga, tidak mungkin langsung ngawang-ngawang.
Nah, ini namanya konsisten. Jadi segala sesuatu jadi ilmiah, dikatakan ilmiah karena dia komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Jadi tidak parsial, tidak kotak-kotak itu ya. Gitu. Nah, itu hanya tadi misal Pak Kiai, Pak Ustadz jatuh itu tadi itu hanya contoh saja. Nah, tapi kita tidak boleh ya melempar Ustadz atau melempar Pak Kiai, nanti itu tidak sopan ya. Nanti. Oke. Selanjutnya berpikir spekulatif. Spekulatif itu adalah memprediksi secara ilmiah. Jadi spekulatif itu bukan asal ngomong, itu enggak. Spekulatif maksudnya itu memprediksi karena apa? Dia memprediksi sesuai dengan hitungan-hitungan tertentu. Itu namanya spekulatif. Jadi dia tidak asal ngomong. Kalau asal ngomong itu namanya mitos. Tapi kalau spekulatif di sini itu adalah dia mengatakan itu berdasarkan logika, berdasarkan hitungan-hitungan tertentu secara ilmiah. Ini namanya spekulatif. Contoh semisal Thales mengatakan bahwa Thales itu filsuf pertama yang diketahui manusia, itu Thales itu mengatakan bahwa asal usul alam semesta ini dari air. Nah, dia berspekulasi seperti itu. Tapi apakah dia hanya asal ngomong? Tidak. Gitu. Karena ketika dia ngomong asal mula segala sesuatu air itu karena memang didahului oleh cara berpikir yang ilmiah, cara berpikir sebab akibat. Yaitu apa? Ada air, ada manusia. Tidak ada air, tidak ada manusia. Ada air, ada tumbuhan. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kan gitu begitu. Nah, ada air, ada hewan. Tidak ada air, tidak ada hewan. Kalau kalian melihat di gurun pasir, sampai di gurun pasir pun bila ada tumbuh-tumbuhan itu karena apa? Karena ada embun di sana. Nah, kan seperti itu. Kalau sama sekali tidak ada air, yang benar-benar gurun pasir enggak, ya benar-benar pasir, enggak ada tumbuh-tumbuhannya. Tapi selama itu ada air, walaupun air itu berbentuk embun, tetap nanti akan muncul tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi ketika berpikir spekulatif, misal Thales mengatakan bahwa asal muasal segala sesuatu itu adalah air, itu bukan ngarang, tapi ada landasan berpikir ilmiahnya, itu ada sebab akibatnya. Walaupun kesimpulannya itu tidak benar, tapi cara berpikirnya itu sudah dianggap benar karena apa? Dia berpikir sebab akibat. Oke, selanjutnya proses berpikir ilmiah itu bebas, yaitu apa? Dia tidak terkekang sesuatu, tidak terkekang politik, tidak terkekang prasangka sosial, tidak terkekang mitos dan lain sebagainya. Dia berpikir bebas. Bebas artinya kalau itu memang benar ya dikatakan benar, kalau itu salah ya dikatakan salah. Itu namanya berpikir bebas. Jadi tidak saat itu saya katakan benar saja karena saya takut sama penguasa, enggak itu. Kalau itu memang benar ya katakan benar itu. Kalau itu pun salah itu ya nggak perlu takut sama penguasa, nggak perlu takut sama karena itu memang kalau salah ya katakan salah saja, kan seperti itu. Nah, ini namanya berpikir filsafat. Nah, jadi berpikir filsafat itu ada kritis, rasional, logis, kemudian konseptual, radikal, koheren, sistematis, komprehensif, spekulatif, dan bebas. Ini ada 10 ya. 10 cara berpikir filsafat. Selanjutnya definisi berpikir adalah salah satu proses pencarian gagasan, ide, konsep yang diarahkan untuk pemecahan masalah. Jadi berpikir itu sebenarnya untuk memecahkan masalah ya, mencari konsep, mencari ide, untuk memecahkan masalah. Macam-macam berpikir. Nah, yang pertama berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Berpikir secara rasional. Mempunyai kegiatan berpikir yang tinggi, meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan, pemecahan, dan menyimpulkan dan mengevaluasi. Nah, berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu berpikir secara rasional. Berpikir dengan intensitas yang tinggi, meliputi kegiatan menganalisis. Ya, ini menganalisis, mensintesis. Apa itu mensintesis? Mensintesis itu adalah menghubungkan antara satu dengan yang lain, mencari keselarasannya dan mencari perbedaannya.
Nah, ini mensintesis. Kemudian mengenal masalah dan mengenal pemecahannya. Kemudian menyimpulkan dan mengevaluasi. Ini berpikir kritis. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Kalau berpikir kritis itu adalah berusaha untuk mengevaluasi dan mencari pemecahan masalah. Nah, mengurai, mengevaluasi dan mencari pemecahan masalah. Tapi kalau berpikir kreatif itu mengurai untuk menemukan hal baru. Nah, jadi dia berpikir kreatif itu dia mengurai, bukan untuk mencari pemecahan masalah, tapi mengurai untuk menemukan hal yang baru. Nah, ini namanya berpikir kreatif. Jadi ada hal baru yang ditemukan dari proses berpikir kreatif. Kalau berpikir kritis itu membedah, mengurai sehingga kita menemukan uraian-uraiannya, mengapa ini seperti ini, mengapa seperti itu. Tapi kalau berpikir kreatif mengurai untuk menemukan hal baru. Nah, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya ciri-ciri berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, ini dapat menelaah dan menganalisis sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis. Ini ciri berpikir kritis ya, berani menyampaikan kebenaran meskipun berat, menanggapi atau memberikan komentar terhadap sesuatu yang penuh pertimbangan. Nah, ini berpikir kritis. Bersikap cermat, jujur, ikhlas karena Allah, baik mengerjakan pekerjaan yang bertalian dengan agama maupun adil dalam memberikan kesaksian tanpa melihat siapa orangnya. Nah, ini berpikir kritis. Kritis itu sebenarnya apa sih? Kritis itu apa adanya. Kritis itu berpikir apa? Objektif, mampu mengurai sampai ke akar-akarnya. Ini mah kritis. Selanjutnya berpikir kreatif, adanya kelancaran, kesigapan, kemampuan menghasilkan banyak gagasan. Nah, itu perintah. Kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Nah, ini ciri-ciri berpikir kreatif. Intinya menghasilkan gagasan. Kemudian ada fleksibilitas. Nah, kemudian ada orisinalitas. Nah, kemudian ada pengembangan. Nah, ini adanya perumusan kembali. Ini ciri-ciri berpikir kreatif. Jadi kreatif itu lancar, sigap mampu menghasilkan yang baru, fleksibel. Nah, dia tidak kaku ya, asli. Jadi yang dihasilkan itu memang orisinil. Selanjutnya adalah sesat berpikir. Sesat berpikir ialah kekeliruan penalaran disebabkan karena pengambilan kesimpulan yang tidak benar atau tidak sahih. Mengapa tidak benar? Karena melanggar logika, melanggar susunan cara berpikir, atau salah dalam menggunakan bahasa, baik itu disengaja atau tidak. Tapi yang jelas itu telah menyebabkan pertautan dan asosiasi yang tidak tepat. Artinya keliru dalam mengambil kesimpulan. Itu. Kenapa keliru dalam mengambil kesimpulan? Karena cara berpikirnya melanggar logika, melanggar sistem berpikir, tidak menggunakan bahasa yang benar. Baik itu salah ataupun baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Ini sesat berpikir. Nah, kesalahan penalaran terjadi karena ini. Yang pertama, ketidaktepatan bahasa. Karena apa? Karena memilih terminologi yang salah. Bahasa yang salah juga akan mengakibatkan makna yang salah. Gitu. Nah, contoh bahasa yang salah. Bahasa yang salah akan menimbulkan makna yang salah. Contoh, kamu dia terkena bisa. Nah, terkena bisa itu mempunyai dua makna. Terkena bisa ular atau dia itu bisa melakukan sesuatu. Nah, ini maka bahasa itu pun, mencari bahasa itu harus tepat ya. Harus tepat. Nah,
karena bahasa itu juga akan menimbulkan makna yang beda bahasa akan beda makna. Selanjutnya relevansi pembuatan premis dari proposal yang salah. Jadi salah penalaran karena yang pertama salah bahasa atau salah memahami. Yang kedua adalah salah mentautkan makna. Contoh tadi, seseorang mengatakan, oh dia terkena bisa, itu. Yang A mengatakan, oh dia terkena bisa ular. Yang A memahami, oh dia terkena bisa ular. Yang B memahami, oh dia mampu. Ini kan sudah beda. Maka sesat berpikir itu terjadi karena apa? Salah memahami ataupun salah merelevansikan, salah menghubungkan makna. Salah menghubungkan makna ini bisa menjadikan salah berpikir. Selanjutnya menurut John Locke dan John Dewey, kesalahan berpikir terjadi karena subjek yang sesungguhnya jarang berpikir, atau orang itu jarang berpikir, jarang menggunakan pikiran. Nah ini menyebabkan seseorang itu bisa salah berpikir. Maka memang penting kita menggunakan pikiran. Itu ada lelucon otak orang Jerman itu lebih murah daripada otak orang Indonesia. Itu ini hanya lelucon saja. Kenapa otak orang Jerman lebih murah daripada otak orang Indonesia, atau otak orang Indonesia lebih mahal? Gitu. Karena otak orang Indonesia jarang dipakai. Nah, karena jarang dipakai itu maka dia mahal. Nah, ini sebenarnya sindiran. Artinya apa? Orang Jerman itu lebih banyak menggunakan otaknya daripada orang Indonesia. Nah, tapi ini hanya lelucon saja. Maksudnya apa? Ini sindiran agar kita itu ya menggunakan pikiran kita. Dengan menggunakan pikiran kita itu kita akan lebih sedikit salah, ya, karena apa? Otak kita sering dipakai. Nah, selanjutnya kesalahan terjadi di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio tapi kenyataannya tidak menggunakan rasio. Jadi salah berpikir itu bisa terjadi karena dia tidak menggunakan rasio akal sehat, atau tidak menggunakan kenyataan, tidak menggunakan akal. Maksudnya tidak menggunakan rasio akal sehat, tidak menggunakan fakta, ya. Itu. Jadi dia berpikir sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini. Dia berpikir sesuatu yang tidak masuk akal, maka dia salah berpikir. Selanjutnya salah berpikir terjadi akibat melihat sesuatu tidak komprehensif. Tidak komprehensif itu hanya parsial saja. Contoh, dia melihat gajah itu hanya melihat belalainya saja, maka dia menyimpulkan, oh gajah itu panjang, gitu. Atau dia melihat gajah itu hanya dari kakinya saja, oh gajah itu seperti pohon kelapa, dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Kalian melihat dari satu sisi saja. Nah, contoh yang lain, tadi saya sampaikan seperti ini. Seseorang melihat angka 6 itu dari bawah, ya, dia melihat angka 6 di tembok, itu akan mengatakan, oh itu angka 6. Tapi kalau cicak di atas, dia akan melihat angka itu angka 9, bukan angka 6. Nah, berbeda sudut pandang, maka akan berbeda pula kesimpulan. Maka dari itu, melihat sesuatu itu harus dari banyak sisi. Nah, tidak bisa dari satu sisi. Jadi harus komprehensif, ya. Komprehensif itu melihat masalah itu dari berbagai sudut. Semakin banyak sudut yang kita pakai, maka akan semakin dewasa, akan semakin arif, akan meminimalisir kesalahan dalam berpikir.
Oke, selanjutnya kesalahan berpikir, yang kesalahan klasifikasi kesalahan berpikir yang pertama kesalahan formal. Kesalahan formal terjadi karena penalaran yang melanggar prinsip logika. Nah, ini salah formal. Salah formal itu dia salah menyimpulkan proposisi, salah menyimpulkan kesimpulan. Nah, jadi logika yang salah maka menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, kemudian kesalahan material, salah isi. Nah, dia salah menyimpulkan isi. Jadi karena kesalahan dalam menyimpulkan isi materi, arti ataupun kesimpulan terjadi karena tidak adanya hubungan yang logis antara satu postulat dengan postulat yang lain. Salah material ini maksudnya salah memahami isi materi, salah memahami arti materi, salah menyimpulkan kesimpulan dari materi tersebut. Nah, sedangkan kesalahan formal ini adalah salah dalam memahami logika. Nah, salah dalam memahami logika suatu permasalahan. Nah, logikanya tidak nyambung. Dia memahami dengan logika yang berbeda. Nah, selanjutnya salah bahasa. Salah bahasa itu karena dia salah dalam mengartikan bahasa. Salah dalam mengartikan bahasa, sehingga karena salah dalam mengartikan bahasa, sehingga salah pula dalam memahami makna tadi. Nah, bahasa yang salah, salah memahami bahasa, salah memahami makna bahasa akan menghasilkan kesimpulan yang salah pula. Nah, seperti itu. Nah, contoh kita mengatakan dahar ya, dahar dalam bahasa Jawa itu halus. Dia halus banget ya ngomongnya, ketika silakan dahar, monggo dahar gitu. Halus banget itu. Tapi bagi orang Sunda, kata dahar itu kasar banget itu. Mangga dahar, nah itu kasar banget. Dia sedang menghina saya karena dia ngomong dahar. Nah, ini kan dua persepsi yang berbeda. Di satu sisi, menurut orang Jawa, kata dahar itu sangat halus, dia merasa dihargai. Satu sisi, kata dahar bagi orang Sunda itu sangat kasar dan dia sangat dilecehkan. Nah, ini berbeda. Maka klasifikasi kesalahan berpikir tadi adalah kesalahan formal, material ataupun bahasa. Ini saya kira demikian. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.